Nah, di video kali ini saya akan memberikan video tutorial masih seputar WiFi, yaitu bagaimana caranya menggunakan satu voucher WiFi untuk bisa kita gunakan secara beramai-ramai. Simak terus videonya. Oke, kembali lagi jumpa dengan Anton Informasi yang selalu memberikan video-video tutorial seputar WiFi. Video ini merupakan video teori ya, bagaimana cara menggunakan satu voucher itu bisa kita gunakan secara beramai-ramai. Intinya, nanti teman-teman bisa beli voucher WiFi satu saja. Kemudian nanti teman-teman bisa menggunakannya secara beramai-ramai atau bisa satu voucher kita gunakan untuk satu keluarga. Bagaimana sih caranya? Oke, saya akan berikan teorinya ataupun topologinya, karena cara tersebut sudah saya buat video tutorialnya cara nembak WiFi ya, WiFi voucheran tentunya. Oke, di sini saya akan berikan tips buat teman-teman yang memiliki atau yang dekat dengan yang mengelola RT/RW.net ya. Tentu sudah pasti dia akan menggunakan MikroTik dan menggunakan sistem voucher untuk bisa kita tersambung ke jaringan WiFi-nya. Misalnya gini, misalnya teman-teman di dekat rumah Anda itu ada sinyal WiFi voucheran ya, dan dari rumah Anda misalnya dengan jarak 50 meter atau jarak 70 meter, sinyal WiFi tersebut masih terdeteksi oleh HP Android teman-teman ya. Nah, jika sinyal WiFi voucheran tersebut masih terdeteksi, maka teman-teman bisa menembaknya menggunakan router indoor saja ya. Nah, router indoor saja. Dan cara yang Anda gunakan adalah menembak dengan berbagai mode yang nanti saya akan beritahu teman-teman semua ya. Nah, dari mode-mode tersebut yang saya bagi tahu di sini, teman-teman bisa menggunakan satu voucher untuk beramai-ramai ya. Kecuali tadinya teman-teman langsung terkoneksi ke sumber WiFi-nya mungkin cuma satu voucher untuk satu user saja ya. Tapi teman-teman jika ingin menembak WiFi voucheran, itu teman-teman bisa memanfaatkan satu voucher itu bisa dipakai seisi keluarga. Ya. Itu ada beberapa cara ya teman-teman ya, ada 3 cara kalau nggak salah itu yang teman-teman bisa gunakan. Yaitu yang pertama, teman-teman bisa menggunakan media Bluetooth yang ada di HP teman-teman ya. Itu berbagi koneksi sinyal WiFi voucheran pada teman Anda dengan menggunakan sistem lewat Bluetooth. Kemudian video tersebut sudah bahas ini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah video tutorialnya cara berbagi koneksi internet melalui Bluetooth. Nah, cara melalui Bluetooth ini agak gampang sekali ya. Cukup Anda beli satu voucher, kemudian nanti Anda buka tethering di HP Anda, kemudian sambungkan ke teman Anda melalui sambungan Bluetooth saja. Berarti teman-teman sudah bisa mengakses voucher yang Anda gunakan tersebut. Yang kedua, ini yang kedua ya. Silahkan jika teman-teman dekat dengan tower WiFi RT/RW.net, silahkan tembak menggunakan mode WSP ya, atau wireless internet system provider ya. Kenapa kita bisa menikmati satu voucher WiFi bisa kita gunakan secara beramai-ramai melalui mode WSP? Karena mode WSP ini intinya dia berdiri sendiri, sudah sesuai dengan namanya, itu sistem provider, itu menjadi provider atau menjadi pusat internet. Padahal mode WSP ini mengambil sinyal WiFi voucheran kemudian disebarkan lagi menggunakan SSID dan juga server yang berbeda dengan server, istilahnya server sendiri ya. Istilahnya router itu menjadi router mandiri kalau kita menggunakan mode WSP. Nah, untuk router yang bisa teman-teman gunakan, yaitu bisa menggunakan router indoor tenda N301. Ini kebetulan teman-teman bisa lihat, ini adalah video tutorialnya cara nembak WiFi voucheran menggunakan tenda N301 mode WSP. Oke,
Untuk yang kedua, teman-teman bisa menggunakan tenda ini router TP-Link ini. Ini teman-teman bisa menggunakan router TP-Link ini untuk nembak wifi voucheran. Kebetulan router ini biarpun kecil seperti ini bisa kita andalkan ya untuk nembak wifi voucheran. Ini kebetulan sudah ada videonya saya bahas, nanti teman-teman bisa lihat video tutorialnya cara nembak wifi voucheran menggunakan TP-Link TLWR840N. Ini videonya. Semua link video ada di deskripsi video. Oke, untuk cara yang ketiga, cara kita menggunakan satu voucher bisa kita gunakan secara beramai-ramai, yaitu menggunakan nembak wifi menggunakan mode klien, dan nanti router indoornya ini kita buat sebagai access point MikroTik ya. Tapi ingat, untuk router indoor yang saya maksudkan di sini harus memiliki port 1 seperti ini. Nah, ini port 1, ini kemudian port LAN-nya ya. Nanti ini kita buat sebagai access point indoor ya. Ini access point indoor. Kemudian yang di perangkat atas atau di perangkat luar itu kita buat sebagai mode klien ya. Kebetulan sudah ada videonya, silahkan teman-teman tonton cara nembak wifi voucheran menggunakan mode klien tenda O3 ya di sini. Nah, setelah mode klien itu aktif sebagai mode klien nembak wifi voucheran, kemudian router indoor ini kita setting sebagai access point indoor ya. Sebagai access point indoor sama seperti kita setting access point indoor yang lainnya. Tapi bedanya jika kita menyeting jadi access point indoor, kalau MikroTik itu password dinonaktifkan dan juga DHCP server dinonaktifkan. Kemudian untuk pemasukan internet dari mode klien tersebut dari tenda, misalnya ini dari tenda ya. Ini setelah kita buat sebagai access point MikroTik, ini dari tenda O3 5 km yang kita buat sebagai klien nembak wifi voucheran, itu masukkan di port 1 di sini. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jangan masukkan di LAN 1, LAN 2, LAN 3 atau LAN 4. Kalau teman-teman masukkan di LAN 1 atau LAN 4 atau LAN 2 atau LAN 3, itu sudah tentu satu voucher hanya bisa dipakai satu orang saja. Tapi bedanya kalau dari tenda O3 mode klien internetnya masuk ke port 1 ini port 1 seperti ini. Seperti ini port 1. Ini sudah pasti satu voucher bisa dipakai beramai-ramai teman-teman ya. Bisa dipakai beramai-ramai. Jadi sudah pasti teman-teman semua bisa menikmati internet secara berjamaah ya. Nah, walaupun orang bilang wifi voucheran itu nggak bisa dibobol, tapi kita jadi manusia memiliki berbagai cara dan akal ya untuk bisa kita meretas atau menghack sumber wifi voucheran tersebut. Yang kedua, tip cara memilih router untuk menembak wifi voucheran adalah pastikan memiliki port 1 ya. Port 1 seperti ini, pastikan. Nah, router-router yang saya sarankan di sini, teman-teman bisa menggunakan tenda N301, TP-Link TLWR84001 seperti ini, tenda F3, dan juga tenda-tenda yang lain ya, router indoor yang lain. Ingat, intinya harus memiliki port 1. Nanti lewat port 1 ini kita bisa menggunakan satu voucher secara beramai-ramai. Oke, jika ada yang masih kurang paham silahkan ditanyakan saja di kolom komentar, dan saya minta maaf jika komentar-komentar teman-teman itu banyak yang tumpang tindih ya, jadi saya banyak yang belum saya respon sama sekali, dan saya mohon untuk berkomentar jangan mengandung spam ya, sebab itu sudah difilter mungkin oleh YouTube sehingga komentar teman-teman itu tidak kelihatan oleh saya ya. Oke. Nah, tapi yang perlu teman-teman tahu ya, bahwa biasanya kita itu menggunakan satu voucher dipakai secara beramai-ramai itu biasanya wifi-nya akan lemot. Sebab apa? Biasanya satu voucher itu diberikan speed oleh pengelola itu maksimalnya upload 2M dan juga download 2M. Jadi kalau kita pakai 2 orang itu otomatis sudah kita mendapatkan bagi 2 istilahnya vouchernya ya, yaitu uploadnya 1M dan downloadnya 1M.
karena kita sudah digunakan oleh dua user. Seandainya kita satu voucher digunakan oleh 3 orang atau 4 orang, otomatis satu voucher tersebut kita akan dibagi internetnya menjadi 500 kilobit saja. Upload 500 kilobit, download juga 500 kilobit per user. Itu seandainya kita menggunakan orang 4 ya. Tapi untuk sosial media atau Facebookan itu lumayan lancar juga sih kalau 500 kilobit. Jadi teman-teman gitulah caranya ya, menggunakan satu voucher bisa kita gunakan secara beramai-ramai. Dan sekali lagi ini adalah video teori, tapi caranya sudah ada videonya di channel saya ini semua ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Ingat, saya tidak bermaksud untuk mengedukasi hal yang tidak baik ya, tapi ini adalah video untuk memperlengkap video di channel saya. Oke, sampai jumpa pada video tutorial saya selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.